Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di session kali ini kita akan membahas fungsi-fungsi alat setrum babi yang versi terbaru. Alat ini sudah dipesan ya dari Bapak Muhammad Usman. Pak Muhammad Usman. Nah, ini barangnya. Beliau juga tadi ini bukti transferannya ada, sudah kirim ya alatnya. Nah, beliau juga sudah sering ambil alat ke saya, sudah sering. Jadi beliau ini dia cara pembeliannya tidak melalui Shopee ya, dia langsung transfer ya. Beliau juga sudah sering ambil barang mulai dari Twitter, Ampli Wallet ya, dan lain-lainnya. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan sedikit pengarahan tentang fungsi alat ini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like and subscribe channel Bapak Muhammad Usman yang ada di Gorontalo. Nah, ini dia alatnya. Saya akan jelaskan ya. Oke, mulai dari pertama di sini saya jelaskan dulu. Nah, yang capit depan ini ada dua. Saya lepas dulu. Ini jepitannya ini yang di sini ya. Nah, ini yang untuk ke aki. Yang di depan ini untuk ke aki. Sebagaimana kita tahu ya, kalau merah itu berarti dia positif. Jadi kita tempatkan di positif ya. Di colokan aki itu yang positif ini bisa dilihat. Nah, aki. Kemudian yang hitam negatif. Oke. Sebelum kita hidupkan, saya akan jelaskan sedikit dulu. Oh ya, di sini kami juga sebagaimana ya, kita memakai semua bahan yang bisa dibilang kokoh lah, bisa dibilang kuat, karena kami semua menggunakan dari bahan kuningan ya, mulai dari bak colok fitting lampu kuningan, kemudian colokan juga kita memakai versi kuningan ya semuanya. Oke. Dan selanjutnya, oh ya, ini di belakang yang dua ini, di sini yang ini untuk ke tanah ya. Ini tanah, dan yang merah itu yang ke kawat. Ini yang di belakang. Nah, yang di belakang ya. Yang di belakang ini ada colokan di belakangnya. Saya balik dulu. Ini. Nah, ini ada di belakang. Tunggu, saya lepas dulu akinya biar tidak tertarik. Nah, ini yang di belakang. Ini yang versi kejut ya, kejut. Yang hitam ke tanah dan yang merah itu ke kawat. Oh ya, di sini saya tambahkan lagi. Di sini kami juga sudah menambahkan tutorial, yaitu cara pemasangan kabel. Di sini ada semua dijelaskan. Di belakang boxnya ya sudah ada. Dan di sini juga kita menyediakan untuk versi mematikan ya, bisa dibilang yang lengket. Jadi kami sudah sediakan. Jadi nanti untuk yang lengket kita pakai di sini. Ini nanti kita colok di sini. Ini yang merah ke kawat dan yang ini ke tanah. Nah, yang tersedia di atas ini untuk yang mematikan ya. Yang mematikan. Oke. Selanjutnya kita pasang dulu ke aki, karena ini dia menggunakan alarm. Jadi apabila lampunya
di sini kita tidak misalkan lampu di sini tidak ada, nanti alarmnya akan bunyi terus. Jadi caranya bagaimana supaya mati nanti akan saya ajarkan. Oke, kita hidupkan ya alatnya. Bismillah. Nah, itu kalian bisa dengar alarmnya berbunyi. Alarmnya berbunyi. Oke, sudah. Alarmnya mati. Kemudian jika sudah kita pasang balon dikejut. Nah, ini untuk pengetesannya itu kita nggak apa-apa, kita korsletkan yang di sini. Ini kita usahakan memakai perantara seperti ini, besi, sembarang sendok juga boleh. Karena di sini saya ini saya gunakan satu di kunci-kunci ya. Sini bagus. Oke, biar aman lah. Nah, untuk pengetesan alatnya, tegangan keluar ini kita korsletkan. Jadi nanti jika kita korsletkan ini, alarmnya dia langsung bunyi dan balon ini akan menyala. Oke, kita coba ya. Nah, itu alarmnya sempat bunyi sebentar. Jadi ini hangus guys, kunci-kunci saya hangus. Waduh, nggak apa-apa. Jadi misalkan bagaimana, misalkan balonnya tidak ada. Oke, walaupun balonnya tidak ada, itu tetap tegangan akan keluar ya. Oke. Nah, tuh dia akan bunyi guys, alarmnya tetap akan bunyi walaupun tanpa balon. Cuman dia lama kelamaan baru mati kalau tanpa balon. Begitu. Beda kalau kita gunakan balon. Kalau kita gunakan, dia akan mati sendiri. Cuman dia lama kalau tanpa menggunakan balon. Tapi tegangan di sini ada, selalu dia keluar. Nah, itu. Coba saya tes lagi. Itu kan. Nah. Cuman dia lama, bunyinya lama ya. Jadi supaya lebih cepat dia mati, kita pasang balon di sini. Nah, itu dia langsung mati. Oke, selanjutnya ya, jika alarmnya sudah mati, ini nggak apa-apa kita cabut. Misalkan kita mau pakai yang kejut, misalkan kita mau pakai yang lengket. Jadi kita mau pakai yang lengket itu, ini saya lepas dulu. Ini kita lepas. Ini dipastikan harus dipindah ke yang lengket ya. Ini yang lengket. Karena kalau kita tidak pasang balon, nanti stromnya juga tidak bakalan keluar. Oke, nah selanjutnya untuk pasang yang lengket, nah ini kita pasang ya. Ini harus hati-hati guys, jangan sampai dipegang. Di sini juga sudah ada. Ini ini yang merah yang ke kawat dan yang hitam ini ke tanah. Ini ya, ke tanah. Jadi ini kita pasang di sini. Ini harus hati-hati, ini kita harus pisahkan ya. Karena sebenarnya begini, ini terlebih dahulu kita jepit ke kawat dulu ya. Apabila ini sudah dijepit ke kawat, yang ini dua ini, yang satu ke tanah, yang satu ke kawat sudah dijepit. Nah, kemudian ini tinggal kita colok begini guys. Nah,
tinggal ditusuk. Nah begitu, jadi dia kalau kita korsletkan begini guys. Nah itu guys, dia menyala guys kalau kita korsletkan tuh. Jika kita korslet itu alatnya itu langsung mendengung lebih kencang guys tuh. Selanjutnya cara pemasangannya jadi begini. Mengenai timer, di sini kan kita sudah gunakan timer. Timer ini fungsinya otomatis. Jadi di sini karena saya sudah mengatur jam 6.30 nanti dia akan menyala sendiri. Kemudian jam 5.30 itu subuh dia akan mati sendiri. Jadi untuk memfungsikan timernya itu diusahakan semua terpasang seperti biasanya. Aki harus terpasang seperti ini. Kemudian jika kita inginkan otomatis, usahakan alatnya dimatikan. Jadi misalkan tadinya mungkin alatnya sudah mati ya. Jadi nanti pada saat jam 6.30 yang waktu kita sudah atur di sini, karena di sini saya sudah mengaturnya tadi di jam ya, karena sekarang jam 21.04 bisa dilihat ya. Coba saya karena sini jam 21.05. Jadi untuk mengetahui waktu yang kita save itu, yang kita simpan, kita tekan ini huruf P. Nah ini kan dia on jam 17.30 ya, jam 17.30, dan off nya itu jam 5.30. Oke, jadi begini, ini sengaja saya off kan karena ini kan sudah malam hari. Saya off kan karena sebenarnya dia sebenarnya alatnya sudah berfungsi, sudah hidup. Kalau saya fungsikan, makanya saya off kan dulu supaya saya bisa matikan dengan hidupkan, begitu. Oke, untuk fungsi berikutnya tentang colokan belakang. Nah ini fungsi colokan belakang, ini tegangannya dia hanya 220 volt. Aduh strumnya masih menyimpan. Ini tegangannya 220 volt. Jadi fungsi ini banyak. Kita juga bisa buat ngecas handphone. Bisa, coba saya tes dulu ngecas handphonenya. Di sini ada untuk fungsi colokan ini ya. Ini alatnya kita hidupkan dulu. Oke. Jadi kita tes ya. Saya tes, kita pasang colokannya. Nah itu dia mengisi ya guys, 20%. Jadi banyak ya fungsinya. Nah, ini juga fungsinya sebagai punya banyak lah, bisa buat lampu. Nah di sini saya pasang balonnya ya. Tunggu, lampunya saya matikan dulu, kemudian saya sebentar tunggu, kemudian saya hidupkan lagi. Nah itu. Nah ini fungsinya untuk punya banyak lah. Mau ngecas HP juga bisa di sini pakai adaptor.
Oke, mungkin serasa sudah cukup ya. Oh ya, di sini saya tambahkan lagi sedikit penjelasan ya. Oke, sebenarnya begini, alat ini kalau kita matikan, nah terus kita hidupkan lagi. Nah ini kan seharusnya tidak menyala, seharusnya kan menyala. Nah, tapi sekarang ini kenapa dia tidak menyala? Karena begini, dia tidak menyala karena tegangan yang di sini, yang ke kawat ini 1 ke tanah itu dia masih menyimpan, istilahnya tegangannya belum dibuang. Jadi seharusnya itu kalau misalkan alatnya kita dia ingin menyala dalam start pertama, ini harus dikoselkan dulu guys. Jadi ini harus hati-hati karena dia ini menyimpan tegangan. Jadi ini walaupun alatnya sudah mati, dia stromnya tetap ada. Jadi ini kita buang dulu stromnya guys. Waduh, hangus sih. Oke, nah kalau sudah kita buang seperti itu, nanti pada saat kita hidupkan ini alatnya, lampunya akan menyala. Saya coba ya. Nah itu dia akan menyala sebentar, kemudian dia mati. Oke, saya rasa sudah cukup sekian untuk penjelasan kali ini tentang mengenai alat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.